bersama kami Sang Parikenan. Om Swastiastu, Om Abiginam Astu Namasidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Sahabat Hindu di seluruh Nusantara, jumpa kembali bersama kami dalam acara Wacana Dharma yang tentunya di HN Channel TV. Jadi jangan lupa sahabat di seluruh Nusantara subscribe, like, dan komennya agar bisa mendapatkan video-video dari kami selanjutnya. Jadi pada kesempatan kali ini sahabat Hindu di seluruh Nusantara, jadi mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, damai, dan sejahtera. Jadi pada kesempatan kali ini kita bersama Bapak Kadek Wardana, Pak Nengah Wasito, dan Bapak Ketut Karyana. Apa kabar? Baik. Astung Kare. Jadi atas anugerah beliaulah kita sehingga kita dapat berkumpul di sini, yaitu dalam acara Wacana Dharma di HN Channel TV. Dalam intinya kita di sini ngobrol-ngobrol santai lah intinya. Tapi di sini pembahasan kita kali ini yaitu tentang bagaimana caranya bermeditasi yang benar. Jadi bukan selama ini kita tidak benar bermeditasi, tapi di sini kita harus ketahui, kita harus sadari bagaimana sih caranya bermeditasi yang benar seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin dari teman-teman ada mempunyai pengalaman terkait semedi ataupun meditasi, mungkin masih bingung untuk mengarahkan pemikiran atau memusatkan pikiran ke suatu titik. Jadi pada kesempatan kali ini, kebetulan temanya bagaimana caranya bermeditasi yang benar. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan atau bertanya dari saudara-saudara, silahkan. Baik, terima kasih Pak Yan sebelumnya yang terima kasih salam pengayu bagi itu yang Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik Pak Ade, sana hormatin Sutiang, Pak Adat, sana hormatin Sutiang juga Pak Yan. Baiklah, terima kasih pada kesempatan kali ini. Jadi sangat bersyukur sekali karena diberi satu anugerah sehingga Tiang bisa berada di sini bersama rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat. Jadi kebetulan Pak Yan, karena di dalam obrolan santai ini Pak Yan membuka tema yaitu tentang bermeditasi yang benar, bagaimana caranya bermeditasi yang benar. Yang punya satu pertanyaan Pak ya. Nah, di sini pengalaman Tiang pribadi, selama ini Tiang bermeditasi melalui memusatkan pikiran ke satu titik atau ke satu objek Pak ya. Nah, itu pun sangat sulit untuk yang fokus ke satu objek tersebut. Dengan kesulitan yang demikian, lalu bagaimana bisa yang untuk melakukan meditasi yang benar? Meditasi yang benar. Demikian Pak ya. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini dengan adanya rekan-rekan Pak Ade, Pak Yan juga Pak Dandi yang bisa mendapatkan satu pencerahan sehingga Tiang bisa melakukan meditasi yang benar dan fokus yang benar-benar fokus ke satu titik tersebut. Ya. Terima kasih untuk pertanyaan ataupun pengalaman yang selama ini Pak Ngah rasakan lah untuk melakukan meditasi dalam keseharian kan seperti itu. Jadi yang Pak Ngah tanyakan tadi bagaimana caranya. Nah Pak Ngah di sini
sangat sulit untuk memusatkan pikiran dan mengarahkan ke satu titik, kan seperti itu Pak Ngah ya. Nah, di sini Tiang akan bertanya kepada Pak Ngah, kok bisa seperti itu, alasannya seperti apa? Sebelum kita bahas, kita kita obrolkan sama-sama, kita bahas sama-sama, dan mudah-mudahan dengan pertanyaan Pak Nengah tadi nanti akan mendapatkan poinnya, jawaban daripada bagaimana sih caranya bermeditasi yang benar. Coba jelaskan, coba Pak Ngah sedikit yang bertanya niki, kok bisa seperti itu yang Pak Ngah rasakan, bagaimana, apakah ada yang mengganggu pikiran Pak Ngah, apakah bagaimana sehingga Pak Ngah itu sulit untuk memusatkan pikiran ke suatu titik misalkan. Baik, terima kasih Pak Yan. Jadi begini Pak Yan, ketika Tiang bermeditasi, nah di sini kan ketika kita duduk, kan berusaha untuk memusatkan pikiran ke satu titik atau satu wujud lah, Pak ya. Nah, ketika itu kan kita berusaha untuk memusatkan pikiran agar tertuju ke objek tersebut. Tidak, pikiran itu tidak kemana-mana kan begitu Pak ya. Nah, di saat itu pikiran Tiang itu terkadang bisa terfokus, terkadang lari kemana, lari ke sini, gitu Pak. Kira-kira begitu Pak. Jadi terima kasih atas penjelasan ataupun alasan sehingga Bapak Nengah itu sangat sulit sekali intinya untuk memusatkan pikiran, kan seperti itu. Memang ketika pengalaman Tiang pribadi pun kadang-kadang seperti itu. Nah, ketika kita mau melakukan suatu meditasi, itu kan suatu hubungan, mau membangun suatu hubungan. Jadi ada saja kadang-kadang anaknya yang minta inilah, minta itu, kan seperti itu Pak Ngah. Ada saja yang mengganggu pikiran kita sehingga kita sangat sulit untuk fokus, kan seperti itu Pak ya. Kadang-kadang seperti itu Pak Ngah ya. Jadi mudah-mudahan dalam obrolan santai kali ini, jadi kita sama-sama belajar, nanti kita sama-sama bahas yang nantinya mendapat suatu titik terang lah untuk melakukan bagaimana caranya bermeditasi yang benar. Jadi kebetulan di sini ada sosok-sosok yang sangat luar biasa, Pak Kadek dengan Pak Ketut. Jadi dalam obrolan santai kali ini, mudah-mudahan beliau bisa memberikan suatu pemahaman ataupun pengertian bagaimana sih caranya bermeditasi yang benar dengan arahan seperti yang Bapak Nengah tanyakan. Jadi seperti itu. Siapa yang akan menanggapi, Pak Ketut atau Pak Kadek? Silahkan. Jadi kita bahas sama-sama. Baik, Pak Wayan, sangat menarik sekali obrolan pada kali ini. Yang pasti seperti apa yang disampaikan Bapak Nengah tadi, memang agak kesulitan kita ketika melaksanakan meditasi. Namun sebelumnya terimalah salam bagi dari Tiang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awiginam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Pak Nengah dan Pak Wayan juga Pak Adek mendengar dari apa yang ditanyakan beliau Pak Nengah tadi, sangat sulit kan seperti itu untuk bermeditasi. Nah, memang kalau secara umum tatkala kita bermeditasi itu adalah bagaimana kita caranya untuk memusatkan pikiran kita ke satu titik tertentu, kan seperti itu. Contohnya mungkin kita bermeditasi kepada beliau Dewa Siwa, kan seperti itu. Nah, bagaimana sih pemusatan pikiran ini agar tidak kemana-mana? Contoh, ketika kita melaksanakan meditasi atau melakukan meditasi, kita berusaha untuk mencari objek
yang mau kita tuju kan seperti itu. Terkadang kita sudah memejamkan mata, bukan beliau yang kelihatan, tetapi kadang hewan peliharaan kan seperti itu. Itu gangguannya memang seperti itu. Terkadang kedengaran seperti suara-suara ayam seperti itu memang sedikit banyak sangat mengganggu. Nah, kenapa seperti itu? Mungkin dalam kita mau melaksanakan meditasi, kita terlalu banyak pikiran yang nantinya akan membawa meditasi kita ke arah dogma ke sana seperti itu ayam-ayamnya. Kemungkinan seperti itu. Nah, terus bagaimana caranya kita bermeditasi yang benar? Nah, meditasi yang benar, kita harus benar-benar memiliki satu kesadaran bahwa segala yang ada di dunia ini itu adalah maya, sifatnya sementara kan seperti itu. Nah, kok bisa seperti itu? Padahal dunia ini bisa kita lihat, apa yang kita lihat bisa kita pegang, kok dibilang maya atau sementara seperti itu. Nah, tapi pada kenyataannya memang seperti itu. Lah contoh seperti kita lah, kita dulu kan dari bayi Pak nggak? Betul tidak? Yeah. Ketika kita lahir dari bayi, nah dari bayi beranjak mulai menjadi anak-anak, itu kan enggak satu perubahan yang tanpa kita sadari bahwa memang segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lain kan seperti itu. Nah, dari kita anak-anak beranjaklah berselang berapa tahun udah menjadi dewasa kan seperti itu. Dari dewasa kita sudah menjadi tua, dan setelah tua apa yang terjadi? Sakit-sakitan mungkin Pak. Iya, itu satu apa namanya, satu kepastian dalam hidup ini, sakit sehat, bahkan yang tidak bisa ada yang bisa menghindari adalah satu kematian. Nah, di situ kan sudah contoh sudah terlihat sangat jelas bahwa sebenarnya itu kita ini semuanya adalah maya atau bersifat sementara. Tetapi terkadang mungkin karena ego dan keakuan kita merasa bahwa seolah-olah semua yang ada adalah nyata kan seperti itu. Tetapi pada kenyataannya semua adalah maya, seperti apa yang disampaikan di Purana-Purana kan seperti itu. Nah, terus untuk benar-benar kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah sementara, hanya ada satu jalan Bang, yaitu dengan kita mempelajari atau mengetahui ilmu pengetahuan suci, yaitu ilmu tentang pengetahuan Brahman. Nah, dengan jalan inilah secara kekaburan batin kita, secara ketidaktahuan kita, secara perlahan-lahan mudah-mudahan kita akan menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah maya. Mungkin yang lain Pak Wayan lebih bisa menjelaskan lagi dan lebih bisa nyambung lah obrolan santai ini. Pak Ade ada sebuah satu pendapat lah, yang pasti mari kita bahas sama-sama apa yang menjadi keluhan
seperti yang disampaikan oleh Pak Ngah tadi sangat sulit untuk melaksanakan meditasi ini. Jadi baik Pak Ketut sudah sedikit banyaknya sudah memberikan jawaban dari keluhan Bapak Nengah ya. Jadi bagaimana sih caranya agar kita bisa membangun kesadaran, kan seperti itu Pak Dut ya? Iya. Bahwa semua yang ada di dunia ini sementara, kan seperti itu. Iya, betul. Kok bisa disampaikan dibilang sementara, sedangkan seperti buku ataupun meja ini bisa kita pegang, tapi maksudnya nggak seperti itu, kesementaraan kan seperti itu. Ini nanti kita sambung sama-sama. Jadi Pak Ketut tadi menyampaikan bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara, dari bisa berubah-berubah ke bentuk, misalkan ke satu bentuk yang lain kan seperti itu. Dari kita muda kita bisa tua, bahkan sudah tua mungkin nanti kita suatu kepastian kita akan meninggal kan gitu, seperti itu. Karena setiap yang lahir pasti akan mati kan begitu. Jadi Pak Ketut tadi sudah menyampaikan semua ini sementara. Untuk menyadari kenyataan bahwa ini memang benar-benar sementara, dengan jalan mempelajari pengetahuan suci kan seperti itu. Nah di sini harus kita bedah lagi, bagaimana sih caranya agar kita menyadari dengan kenyataan yang ada kan seperti itu Pak Ngah dan Pak Ketut ya. Jadi Pak Ketut sudah sampaikan tadi, satu-satunya jalan yaitu mempelajari ilmu pengetahuan suci. Nah mari kita bedah sekarang, ilmu pengetahuan suci itu seperti apa sih kan begitu. Jadi nah di sini harus kita bedah lebih dalam lagi. Nah dengan menyadari kenyataan yang ada, mempelajari ilmu pengetahuan suci. Jadi bagaimana caranya untuk mempelajari dan apa yang harus kita lakukan? Nah mungkin dari Pak Adek dulu yang menanggapi. Silahkan ngobrol kita. Mudah-mudahan dengan kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini, obrolan kita santai tapi mengarah ke yaitu ajaran yang teruraikan di kitab suci Weda yang sebenarnya. Silakan. Terima kasih Pak ya. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Dinamastu Namasidam. Om Sidirastu Tatastu. Jadi menarik sekali pembahasan kita kali ini, seperti apa yang ditanyakan Pak Nengah tadi, dengan pengalaman beliau yang dimana sulit untuk melakukan meditasi atau sulit untuk fokus kan gitu Pak Nengah. Tentunya seperti yang sudah banyak dijelaskan oleh Pak Ketut, yang sependapat, yang dimana pada umumnya yaitu orang bermeditasi anggapannya yaitu duduk melakukan pemusatan pikiran pada satu titik kan seperti itu Pak Nengah ya. Baik itu melalui simbol dari para dewa, contohnya Omkara, atau mungkin bentuk dari perwujudan dewa itu sendiri. Mungkin kita berusaha untuk bisa fokus pada bentuk itu. Tentunya dengan bahasa meditasi pun diartikan banyak, atau banyak yang mengartikan meditasi itu dengan melakukan pemusatan pikiran, atau ada juga yang menyatakan mengosongkan pikiran. Tentunya itu berbeda. Kalau memusatkan tentu ada suatu titik tujuan yang mau dicapai kan seperti itu. Nah mungkin kalau mengosongkan itu beda lagi. Ada juga meditasi itu dilakukan dengan suatu pengharapan. Ada juga yang seperti itu. Karena saking banyaknya
anggapan dari teman-teman kita. Jadi mungkin pada umumnya seperti itulah meditasi, banyak versi, namun sudah banyak dijelaskan oleh Pak Ketut tadi bahwa meditasi yang sebenarnya adalah bagaimana kita menyadari diri kita yang sejati. Dalam artian sebelum kita menyadari diri kita yang sejati, akan sangat sulit kita mencapai puncak dari meditasi tersebut. Karena meditasi yang sebenarnya dalam artian tidak harus duduk, Pak Wayan dan juga Pak Neha. Bahkan kita sambil ngobrol seperti ini, sambil bekerja, itu kita bisa melakukan meditasi. Meditasi yang dalam artian kita menyadari diri kita itu, bahwa diri kita itu tidak ada, seperti itu. Bahwa kalau kita berbicara seperti ini, kalau kita duduk seperti ini adalah bicaranya Tuhan itu sendiri. Itu duduknya Tuhan itu sendiri. Jadi apa yang seperti disampaikan Pak Wayan tadi, bahwa semua sesuatu itu adalah sebenarnya Tuhan itu sendiri, kan begitu. Cuman tidak semua orang mempunyai pemahaman ini. Nah, mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Ketut tadi, akan bisa kita memiliki pemahaman ini dengan kita belajar pengetahuan suci, atau pada umumnya disebut dengan Atma Tatwa. Jadi bagaimana kita mengetahui diri kita yang sebenarnya, seperti itu. Jadi setelah kita mengetahui diri kita yang sebenarnya, jadi setiap saat itu kita melakukan meditasi. Kalau kita sudah menyadari itu, bukan berarti hanya di saat kita duduk saja kita melakukan meditasi. Di setiap saat pun kita bisa melakukan meditasi. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa dia sampaikan. Mungkin Pak Ketut atau Pak Wayan jauh lebih paham dengan tema kita, yaitu meditasi. Silakan untuk. Sebenarnya kalau pembahasan penyampaian Pak Dek bilang saya atau teman-teman yang lain lebih paham, tidak sebenarnya Pak Dek. Intinya di sini kita sama-sama belajar. Nah, jadi terima kasih atas penjelasan dari Pak Ketut dan Pak Kadek. Ini berkaitan, yaitu tentunya mungkin dari Pak Nengah selaku penanya, ada tanggapan apa masih ada suatu kebingungan dari penyampaian Pak Ketut dengan Pak Kadek. Jadi bagaimana Pak Nengah? Ini kayak ampura, Pak. Jadi kalau tanggapan mungkin yang belum bisa. Jadi di sini dia masih merasa bingung. Jadi seperti apa yang Pak Kadek jelaskan dan Pak Dandi jelaskan tadi, itu kan untuk mencapai meditasi yang sebenarnya, kan begitu Pak. Bagaimana cara kita untuk bagaimana kita menyadari bahwa semua yang ada ini adalah beliau, kan gitu. Dan kita bisa mengosongkan pikiran, kan begitu intinya Pak. Jadi pertanyaan tiang ini masih bingung. Nah, sebelum bisa untuk mengosongkan pikiran, seperti apa yang tanyakan tadi, pikiran itu kan selalu terombang-ambing, kan demikian. Nah, itu bagaimana cara tiang agar pikiran itu tidak terombang-ambing lagi? Pikiran itu harus seperti apa? Apakah dikosongkan
Kalau langsung kosong kemungkinan belum bisa Pak. Kalau yang pribadi Iya. kan masih ada pikiran yang mengganggu itu karena pikiran itu terpusatkan demikian Pak. Nah itu bagaimana agar pikiran itu bisa tetap tenang, terfokus ke satu titik tersebut. Begitu. Jadi ampura Pak yang masih Jadi semakin menarik, jadi semakin seru, semakin malam semakin menarik kan seperti itu. Semangat. Jadi apa namanya, apa yang mungkin ditanyakan Pak Ngah tadi, mudah-mudahan kita bisa lebih semangat lagi untuk apa namanya, belajar sama-sama, yaitu menggali lebih dalam. Jadi mungkin di sini setelah Pak Ketut dengan Pak Ade menyampaikan bagaimana sih caranya untuk bermeditasi yang benar, apakah boleh saya menambahkan apa ditambahkan lagi dari Pak Ketut dengan Pak Ade? Iya, namanya obrolan santai, siapapun boleh menanggapi kalau selama memang dapat apa namanya, mungkin seperti dengar memohon pencerahan seperti itu Bang ya. Silakan Pak ya. Jadi baiklah, ini Ampuro bukan tiang menanggapi tapi sedikit menambahkan. Jadi apa yang selama ini tiang apa namanya ketahui, apa yang selama ini tiang pelajari, jadi mari kita sama-sama obrolkan dalam obrolan santai ini. Jadi mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi kita dan bagi sahabat di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Jadi terkait dengan pertanyaan Bapak Nengah, nah itu pengalaman pribadi Pak Ngah ya. Jadi terima kasih. Jadi nipis yang apa namanya bukan bermaksud menggurui. Jadi intinya di sini kita belajar sama-sama. Jadi bagaimanakah caranya bermeditasi yang benar? Jadi tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Bapak Ketut yang sangat luar biasa, dan Pak Kadek juga sangat luar biasa yang sudah mengarah ke suatu apa namanya kesimpulan. Tapi di sini tiang juga penasaran, pengen menambahkan. Jadi baiklah, ampura nggih niki Pak Ketut, Pak Ngah dengan Pak Kadek dan sahabat Hindu di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Jadi di sini tidak ada, sama sekali tidak ada bermaksud menggurui ataupun mengajari. Intinya kita belajar sama-sama, yaitu membahas sama-sama. Jadi kembali yaitu menyampaikan atau mengingatkan apa sih yang tertera di kitab suci Weda, yaitu sudah jadi mari kita bedah sama-sama. Mudah-mudahan dengan kita menyadari ataupun memahami kenyataan yang sebenarnya ataupun kenyataan yang ada, apa yang menjadi tujuan kita terlahir ke dunia itu bisa kita selesaikan. Nah, dengan jalan pengetahuan suci, mudah-mudahan kita akan selamat, kan seperti itu tujuan kita. Jadi di sini bagaimanakah caranya bermeditasi yang benar? Tadi sudah disampaikan dengan Pak Ketut dengan Pak Kadek. Satu-satunya jalan dengan mempelajari ilmu pengetahuan suci. Seperti itu Bang ya. Jadi ilmu pengetahuan suci itu apa sih ilmu pengetahuan suci? Ilmu pengetahuan suci, nah di situ yang sebenar-benarnya, di situ kita sadar bahwa semua yang ada itu bersumber dari satu sumber, yaitu beliau ataupun Sang Hyang Widi. Bahkan yang menghidupi kita, zat hidup yang ada di dalam diri kita seperti yang disampaikan Pak Kadek tadi, sehingga kita bisa mungkin berjalan, bisa ngomong. Nah, benar sekali apa yang disampaikan Pak Kadek, itu anugerah dari Sang Hyang Widi. Jadi tanpa ada anugerah dari Sang Hyang Widi, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi zat hidup ataupun percikan terkecil daripada Brahman, itulah sehingga kita bisa beraktivitas seperti keseharian kita, mungkin ke sawah, ke ladang. Nah, ilmu pengetahuan suci itu intinya kita menyadari bahwa
tidak ada hanya ada satu Tuhan. Jadi tidak ada duanya, maksudnya kita harus sadar tentang hal itu. Jadi meditasi yang benar itu seperti yang disampaikan Pak Kadek tadi, sangat sepakat, dan Pak Dut, kita membangun suatu hubungan, yaitu selalu mengingat beliau. Nah, tidak harus kita duduk, mungkin karena suatu kegiatan sehingga kita tidak bisa mungkin duduk untuk melakukan meditasi. Kalau bisa diusahakan duduk lebih bagus. Cuman ya kalau kemungkinan tidak bisa kita duduk, nah kita bisa melakukan suatu hubungan itu berkesenambungan kepada beliau. Jadi meditasi itu selalu mengingat beliau, yaitu beliau itu Sang Hyang Widi. Nah, beliau itu seperti di Padma itu ada gambaran yang di ujung kan sering kita lihat. Nah, di situ ada simbol melalung. Nah, di Sang Hyang Acincia. Sang Hyang Acincia. Acincia artinya tidak terpikirkan. Jadi kalau kita untuk melakukan meditasi, nah itu kita menganggap kita yang melakukan. Itu sangat sulit. Karena beliau sudah tidak terjangkau oleh pikiran. Nah, seperti yang Pak Kadek sampaikan tadi, untuk mencapai suatu hubungan, di sini kita harus mengosongkan, misalkan contohnya ada gelas. Nah, gelas itu sudah terisi penuh oleh air. Bagaimana caranya untuk agar bisa diisi kembali? Nah, di situ kita harus kosongkan kembali, kosongkan wadah itu maksudnya. Jadi agar bisa terisi kembali. Maksudnya mengosongkan agar bisa dimasuki oleh pengetahuan suci maksudnya. Nah, sehingga kita akan dengan jalan pengetahuan suci mempelajari ilmu pengetahuan tentang Brahman. Nah, di situ kita akan perlahan-lahan memahami. Yang paling penting kita harus sadar bahwa dengan kenyataan yang ada, yaitu bersumber dari beliau itu Sang Hyang Widi Wase. Jadi siapakah yang bisa bermeditasi yang benar? Itu bukan diri kita. Jadi seperti Pak Ngah tadi sangat sulit untuk memusatkan pikiran. Nah, kalau kita yang menganggap bahwa diri kita yang melakukan dan kita berusaha memusatkan pikiran, mungkin seperti simbol Dewa Siwa ataupun Wisnu dan Brahman. Jadi Brahma, Wisnu, Siwa yaitu tiga dewa itu mempunyai peran yang berbeda, cuman beliau berasal dari satu sumber, jadi yaitu dari Sang Hyang Widi itu sendiri. Jadi untuk bisa bermeditasi yang benar, ini menurut Yang, jadi kita harus sadari ataupun kita pahami diri kita yang sebenarnya, bukan kalau kita menganggap diri kita yang sebenarnya, bukan diri kita ini Brahman gitu loh maksudnya. Jadi yang menghidupi diri kita sehingga kita bisa ngomong, kita bisa lari, bahkan beraktivitas yang lain, itu yang melakukan beliau dengan gerak kita. Nah di situ kita harus sadari. Kalau kita menganggap diri kita yang akan nalah bahasa Bali jek megisah iraga memusatkan pikiran, tapi anggapan kita yang masih melakukan, nah itu kemungkinan sangat sulit. Jadi siapakah yang bisa duduk dan mendudukkan sehingga bisa terpusat ke suatu titik untuk agar bisa kita tercerahkan, kita harus benar-benar dalam keadaan murni. Nah, dalam keadaan murni, mudah-mudahan kita akan paham ataupun menyadari. Jadi seperti itulah cara-cara
bermeditasi yang benar. Jadi harus kita sadari kalau kita menganggap diri kita yang melakukan, sulit sekali. Jadi yang hanya bisa bermeditasi dan duduk dalam kesadaran murni atau kesadaran yang sejati seperti yang disampaikan Pak Kadek tadi, hanya beliau. Jadi sadarilah, pahamilah bahwa semua yang ada itu berasal dari beliau. Jadi kita semua ini sama. Jadi tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi suatu keterikatan. Kalau kita menganggap kita yang melakukan, tidak akan bisa untuk melakukan meditasi yang benar. Jadi kita harus duduk, sadarilah dan pahamilah bahwa yang menghidupi kita yaitu beliau Sang Yang Widi itu sendiri atau Brahman. Jadi yang bisa bermeditasi yang benar yaitu Brahman itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan pada pembahasan kali ini itu bisa bermanfaat. Jadi mungkin ada yang mau menambahkan atau Pak Ngah masih dalam keadaan bingung apa bagaimana kan seperti itu Bang. Jadi terima kasih Pak ya atas penjelasan pada kali ini, dan juga ada Pak Dandi. Mudah-mudahan apa yang Pak Dandi dan Pak Yan sampaikan pada malam hari ini yang bisa melakukan meditasi dengan fokus dan bisa untuk mencapai meditasi yang sebenarnya Pak ya. Terima kasih banyak atas semuanya. Jadi mungkin sebelum yang tutup acara Wacana Dharma yaitu dalam HN Channel TV, Pak Ketut ataupun Pak Kadek mau menambahkan cara meditasi yang benar. Untuk yang saya pribadi, saya rasa sudah cukup dapat dimengerti dan dipahami. Itu penjelasannya sangat luas sekali dan luar biasa. Beliau Pak Adek juga luar biasa sekali sudah menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Pak Nengah tadi. Kalau dari saya cukup. Mungkin Pak Dek mau ada tambahan? Mungkin tambahannya, sebetulnya kita sudah dilatih atau diajarkan dari kita kecil bagaimana kita setiap akan melakukan suatu kegiatan apapun itu bentuknya, kita diajarkan untuk memohon kepada Ide Sang Yang Widi Wase, diberikan anugerah dan keselamatan dalam melaksanakan hal tersebut, kan begitu. Nah, kemudian selesai kita melaksanakan kegiatan itu pun kita diajarkan untuk mengucapkan syukur atau terima kasih kepada Ide Sang Yang Widi Wase. Nah, jadi sebetulnya ajaran ini pun melatih kita untuk terbiasa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah anugerah Sang Yang Widi. Mungkin itu yang bisa ditambah. Jadi baiklah, jadi untuk Bapak Kadek, Pak Ketut, Kang Hawasito juga sudah memberikan suatu pertanyaan sehingga kita bisa berlanjut ngobrol. Jadi intinya yang bisa kita lakukan yaitu sebagai umat manusia agar kita bisa meditasi yang benar, penyerahan diri total bahwa kita semua ini tanpa ada dukungan dan anugerah dari beliau Ide Sang Yang Widi Wase, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Seperti yang disampaikan Pak Ketut, semua ini maya, semua ini terikat. Jadi kita harus bisa melepaskan keterikatan itu. Jadi tujuan kita terlahir ke dunia seperti diuraikan di kitab-kitab suci Weda. Jadi nggak mungkin kita lahir ke dunia kalau kita tidak mempunyai hutang daripada perbuatan kita yang terdahulu. Jadi mari kita sama-sama sadari, mari kita sama-sama pahami. Jadi mudah-mudahan dengan cara bermeditasi yang benar ini
kita bisa membersihkan daripada hutang ataupun karma wasana yang masih kita bawa. Dan kita bisa lepas bebas dari keterikatan. Karena itulah tujuan kita beragama, tujuan kita umat Hindu, yaitu moksa. Jadi baiklah, pada kesempatan kali ini yaitu materi seperti materi yang saya sampaikan tadi, bagaimana caranya bermeditasi yang benar. Jadi di obrolan santai ini sudah ada titik terang ataupun gambaran kan seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi suatu pengalaman atau pemikiran sehingga kita bisa melakukan suatu hubungan kepada beliau Ide Sang Hyang Widi berkesinambungan. Jadi setiap detik, setiap menit, setiap waktu kita bisa melakukan hubungan dengan beliau Ide Sang Hyang Widi Wase. Selalu menyatu gitu Pak ya. Ya, lebih tepatnya menyatu. Karena seperti yang disampaikan Pak Ade, kita nggak pernah terpisah. Jadi kadang-kadang kita menganggap kita terpisah, kita jauh. Padahal kita nggak pernah ditinggalkan. Kalau kita ditinggalkan, waduh repot itu urusannya. Ya sulit malah untuk berpisah Pak ya. Kayaknya seperti itu. Lebih tepatnya yang sulit kita untuk berpisah. Karena semua yang ada hanya beliau. Dan bagaimana kita bisa berpisah? Jadi baiklah, terima kasih pada pembahasan kali ini, sangat luar biasa sekali. Jadi sebelum yang tutup acara Wacana Dharma pada kesempatan kali ini di HN Channel TV, jadi kepada sahabat di seluruh Nusantara, jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar bisa mendapatkan video-video dari kami selanjutnya. Jadi terima kasih untuk Bapak Kadek, Pak Nengah, dengan Pak Ketut yang sangat luar biasa sekali pada pembahasan kali ini. Jadi marilah kita sama-sama tutup acara Wacana Dharma kali ini dalam obrolan santai tapi serius dan pasti. Nah, karena untuk menjadi bekal hidup kita sehari-hari. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih berguna, bisa lebih bermanfaat, tentunya dengan sudah mempunyai fondasi ataupun landasan, yaitu ilmu pengetahuan suci. Di situ kita akan menyadari apa yang seharusnya kita lakukan, apa sih yang menjadi tugas dan kewajiban kita lahir ke dunia. Jadi terima kasih semuanya. Jadi mari kita tutup acara Wacana Dharma kali ini tentunya di HN Channel TV dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.